Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha X-Max 250 nih besti, yang dimana ownernya ini sebelumnya udah upgrade CVT di kita dan sekarang pengen bore up ke 300 cc ya besti. Buset dah. Tapi sebelum dilakukan bore up di sini ownernya pengen melakukan dyno test terlebih dahulu untuk melihat perbedaan before bore up dan after bore upnya. Oke, udah tenang baik kids. Nah, mungkin ini akan sekalian jadi edukasi bahwasanya kalibrasi dyno di Johan Garage itu real dyno on wheel, tidak dibesar-besarkan, dan setiap dyno itu punya kalibrasinya masing-masing ya guys. Langsung kita dyno. Nah, ini tuh customernya mau tahu before sebelum bore up guys. Before bore up, mau ngeliat nanti afternya tuh dapat berapa gitu guys. Jadi awal kita ini dulu, coba dulu before ya berapa HP. Tadi udah dapat guys. Hanya 16,6. Oke, gitu. Langsung kita lanjut bore up. Oke. Nah, itu dia guys, didapatkan 16,6 horsepower dengan grafik yang lurus, pokoknya grafiknya udah sepele dah, emang upgrade CVT kita mah yay. Oke, jadi langsung saja kita akan melakukan pengeksekusian pada board up-nya ini besti. Jadi kita lakukan pencopotan pada body-bodinya secara keseluruhan. Setelah itu kita copotin throttle bodinya, dan throttle bodinya ini sudah menggunakan BRT ukuran 38 mili dan kondisinya sangat amat bersih seada-adanya ya guys ya. Jos geng jos par. Lanjut kita lakukan pencopotan pada permesinannya. Kita copotin dulu head dan juga blok serta pistonnya, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi headnya bagian luarnya ini dari fisiknya sih memang aman-aman aja guys, masih original semua dan masih aman, hanya burik wajar pemakaian saja. Untuk kondisi bloknya pun juga no baret-baret klep dan masih aman sejahtera pokoknya guys, tidak ada kerungkatan di dalamnya. Begitupun juga dengan pistonnya, masih mulus, semulus Lisa Black Hand ya guys ya. Ya burik wajar pemakaian aja lah guys. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pencopotan pada part-part bagian headnya ya guys ya. Dan untuk kondisi per klepnya ini masih standar dan masih aman ya guys ya. Terus kondisi pelatuknya pun juga masih aman ya besti. Begitupun juga dengan klepnya, hanya burik wajar pemakaian saja ya guys ya. Untuk tonjokan ke tengah ini masih aman ya guys ya, karena dia model semi manual yang nggak gampang rusak ya guys. Jadi selanjutnya kita beralih ke CVT-nya guys. Kita copotin part CVT-nya dan mari kita lihat satu persatu part CVT-nya seperti apa nih besti. Untuk kondisi fan belt ini masih aman dan masih original guys. Terus rollernya di sini sudah menggunakan 12 gram dari RX7 Racing dan kondisinya masih aman seada-adanya. Terus kondisi mangkoknya pun juga sudah pakai yang bor-boran dan masih aman, masih mulus, belum ada yang kemakan ya guys ya pokoknya. Untuk kondisi slidernya ini haus yang bisa mengakibatkan suara berisik pada CVT, dan ini wajar pemakaian aja ya guys. Untuk per CVT-nya sudah menggunakan 1500 RPM dari RX7 Racing juga ya guys ya. Terus untuk kondisi per gandanya pun juga udah pakai yang 2000 RPM dari RX7 Racing, dan kampas gandanya pun juga masih tebal semua ya dade. Untuk kondisi pulley setnya serta kerokana ini semuanya ini pokoknya masih pada mulus, bagus ada-adanya guys. Tidak ada tanda-tanda kerungkatan secara keseluruhan pada CVT-nya ini, pokoknya aman semua ya gengs, permesinannya maupun CVT-nya. Oke guys, rollernya ini kita seling guys. Kan tadi yang lama tuh sebelumnya udah upgrade juga guys di 12 gram. Nah ini kita seling sama 14 karena ini udah bore up guys. Katanya tuh terlalu galak kalau 12 rata guys. Ini kita ikut settingan aja guys. Settingan Bang Johan Maha Enjoy. Wih salah situ wih. Nah jadi guys, pada intinya sih CVT-nya ini tuh secara keseluruhan pokoknya aman semua, dan part CVT-nya yang kita revisi hanya roller saja guys. Dan CVT-nya ini hanya perlu kita semprotkan dengan menggunakan kompresor aja, karena ini benar-benar bersih, tidak ada keburikan yang ibarat menempel, dan perlu dibersihkan dengan bensin itu nggak ada sama sekali ya guys. Jadi di sini sudah kita bersihkan dengan kompresor dan udah benar-benar kinclong dan sudah dijauhkan dari noda-menoda membandel ya guys. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan kembali atau kita rakit kembali pada part-part CVT-nya ini secara menyeluruh pokoknya ya guys ya.
Kita kembali ke permesinannya. Untuk headnya di sini kita lakukan porting polish seperti biasa oleh Dr. Ipang andalan kita guys. Dan ini dia hasil dari porting polish by Dr. Ipang. Ngoset dah, sudah tidak diragukan lagi hasilnya guys. Sudah pasti jos ngeng jos par. Ora sepele, pokoknya mulus seada-adanya, bisa lu lihat sendiri aja deh ya. Setelah di porting polish, kita lakukan skir clap yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi guys. Dan untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal clap, kita ganti baru pakai Suzuki ya guys ya. Terus nokenal kita pakai BRT tipe T1 ya guys. Dan per clapnya tidak kita lakukan pergantian dan tetap kita pakaiin yang standar ya guys. Jadi langsung saja kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya ini. Kita pasangkan clap, seal clap, per clap dan juga noken asnya serta pelatuknya ini kita pasangin dan tinggal kita lakukan penyetelan pada clapnya ini ya besti. Oke, dan untuk blok CCR-nya di sini ownernya bawa sendiri pakai RX7 Racing ukuran 76 mili. Modern. Langsung saja kita susun dulu ring pistonnya. Setelah sudah tersusun, langsung saja kita pasangin pistonnya ke stang sehernya ya Dade. Buset, satu kepel ya guys ya pistonnya. Dan setelah piston sudah terpasang ke stangnya, tinggal kita pasangin packing block dan juga blok barunya ini yang segede gaban pokoknya guys. Buset, gede bener 76 mili ya. Setelah itu kita pasangkan packing head yang sudah dilem dengan menggunakan pilok packing dan kita pasangin headnya juga. Terus kita udah kencengin pakai kunci torsi juga ya guys. Terus di sini kita sedang melakukan pemasangan gigi sentrik ya dan juga si tonjokan ketengnya ini ya Dade. Dan kalau udah tinggal kita tutup kembali aja si kopetnya ini besti. Kalau udah tinggal kita pasang kembali si knalpotnya ini. Terus kita akan melakukan pergantian oli. Kita buang dulu oli lamanya dan oli lamanya ini tuh masih bersih guys. Terus filter olinya ini kita cek lumayan burik ya guys ya. Jadi di sini filter olinya kita ganti baru pakai Yamaha original ya guys. Langsung saja kita pasangin filter oli barunya nih besti. Setelah itu ownernya di sini bawa oli sendiri pakai Castrol Power One Limit. Jadi langsung saja kita tuangin oli mesinnya ini ya guys ya. Dan ini dia. Cur. Dan kalau udah tinggal kita isi air radiatornya dan tinggal kita lakukan apa guys? Tentunya kita lakukan test drive dong. Iya, oke guys, balik lagi bersama gue guys ya. Nah, ini gue seperti biasa guys, ngerayain motor dulu guys sebelum di dyno. Kita rayain dulu. Ini udah nyampe Sumarekon ini guys. Seperti biasa guys, setelan. Pasti kita ngerayain ke SMB guys. Kita keliling-keliling dulu, kita panas-panasin dulu seperti biasa guys. Kita rayan-rayan dulu atuh. Oke. Pokoknya setelannya tuh dari bengkel keliling SMB guys. Nah habis itu lanjut balik ke bengkel. Udah gitu aja guys, ngerayainnya nggak usah terlalu jauh-jauh. Intinya kita lihat sini nih, nah itu entah ada overheat atau gimana, kita cek segala macam, kita rasakan dan resapi ya guys ya. Apakah motor baik-baik saja? Kalau udah aman sampai bengkel aman, langsung gas dyno guys. Oke, kita OTW bengkel dulu guys, segitu aja guys ya. Gak usah lama-lama guys. Ya.
grafik kan kalau sebelumnya kan turun. Sekarang jadi motor taksi om nyoba tuh kayak ketarik gitu loh. Kalau nyobain pasti begitu. Nah, angka horsepower ini tuh real 23,3. Suka ngeliat nggak X-Max borat 300 cc, horsepower 35, 36, pernah nggak? Nah, itu bisa kita bikin. Oh iya. Jadi kita main datanya, kita main ininya, kita edit. Nah, contohnya kita buatin ya. Biar takutnya si omnya, teman gua di sono borap 37 HP. Nah, takutnya seperti itu. Misalnya Dino di mana nih? Gue nyebutin merek lagi, Dit. Ya udah ntar Ya, gue suruh sensor. Angkanya tinggi, Iya. tapi rasanya tuh aneh. Iya, beda. Kalau mau bener-bener nyobain, bener-bener motornya, cobain di jalan-jalan, barengin. Iya. Paling bener udah situ. Iya. Ntar horsepower 37 itu beneran 37 enggak? Iya, iya. Nah, sekarang kita bikin horsepower kita tinggiin. Contoh ya. Coba ya, maksudnya buat perbandingan takutnya situ kok motor gue cuma segini. Susah kalau ngeliatin data, karena data kita bisa kita Setting. edit, kita Iya. setting. Kalau kita pertama kan siapa kan mapping di sini, before di sini, after pun di sini. Kita Iya. kasih tahu. Ini tuh hasil asli. Iya. Saya nggak mau ngasih hasil palsu. Itu udah bayar loh. Iya. Saya nggak mau ngasih data palsu. Saya apa adanya saya kasih. Nah, contoh yang ini nih, ini yang palsu nih. Iya. Grafiknya sama. Grafik sama, nggak bisa dibolong grafik. Budaya Iya. horsepower. Kita nyobain tuh benar-benar kita cobain motor. Wah, motor bener nih enak. Kita ngerasain kalau udah rasa udah nggak bisa. Nah, ibaratnya nggak ada grafik. Sama grafik kok. Nggak ada bedanya. Iya. Sama. Angkanya dong beda kan? Iya. Makanya kita di YouTube segala macam ngomong jangan berpatokan 6 horsepower. Takutnya nih si Om nyeting di sini nih. Nyeting sana, wah horsepower lebih besar. Kok dicobain sama aja. Soalnya sering kejadian kayak gitu Om. Jadi dia sebelumnya ada Eno di luar tuh 25, pas di kita cuma dapat 16 atau 17. Dia bingung, kok motorku jadi pelan bang? Lah pelan gimana? Emang sebelumnya berapa? 25. Sekarang gini aja. Ini gua kasih hasil maksimalnya dapat berapa? Kita coba di luar kencangan mana sama Iya. sebelumnya. Kita coba nomor, iya bang kencangan yang ini ya, padahal horsepower kecil. Iya. Banyak kejadian gitu. Sering lah orang terjebak seperti itu. Horsepower tinggi, senang segala macam, tapi di motor jalan ya loyo. Iya. Karena dia cari horsepower bisa tinggi ya, bikin tinggi lagi bisa. Iya. 450 kayak bisa dibikin. Biar kalau beresiko doang bang ya. Nah itu dia, kita cuma ngedit gitu doang. Cuman janganlah, maksudnya namanya jadi bikin motor. Nah dari grafik jadi berbeda, tenaganya naik ke sini tuh, tetap naik. Beda sama ini turun. Iya. Nah ini juga RPM-nya rentannya udah bagus, 6.000, 7.000 makin naik di sini nih. Iya. Pas di angka 7.000 dia makin ketarik, tenaganya, powernya makin keluar. Nah yang di ini apa namanya AFR bahan bakar, nah di sini ini udah kita mapping, AFR udah aman. Nah ini AFR Om, garis putus-putus ini tuh garis netral loh dibilang Iya. 13. Ini udah diborap ya dengan injektor standar. Ingat injektornya diganti, Oh jangan ganti ya. jangan sekali-kali itu diganti, boyong lagi motor itu ntar. Iya benar. Ya kita pakai standar karena kenapa? Langsamnya paling enak. Kalau situ pakai 300 cc, langsamnya gak enak. Udah gitu borosnya minta ampun. Ini situ ntar gak ngerasa boros, biasa aja. Hampir-hampir kayak standar lah, boros-boros dikit. Kalau situ pakai yang 300 cc, borosnya wadah Iya. aneh dah tuh motor. Pernah soalnya. Nah, makanya udah nyoba-nyobain kita pakai standar, kita mapping sendiri. Kan lihat dari bahan bakar sini nih. Iya. Bahan bakar udah di angka 12,96, 13 lah. Iya. Nah, makin teriak tuh udah nggak terlalu kering, udah aman. Udah bagus, nggak ada masalah. Akhir udah aman, nah hasil akhir ketemunya ini. Udah, before afternya. Before after. Before benar standar. Iya. Dengan CVT yang ini cuma CVT tadi kita lolos kita ganti ya. Iya. Yang 12 seling, 14 seling, 12 14. Ntar sekiranya ini situ terlalu gesit, lolernya beratin lagi. Oh, iya. Saya itu mah Iya. saya nggak bisa. Kalau per udah bagus. Iya. Per udah bagus. Soalnya grafik pertama udah bagus. Iya. Kalau grafik jelek di sini mantul Om. Oh, ini bang ya. Turun. Itu CVT harus benar-benar direvisi lagi. Ini soalnya nggak ada. Jadi udah ini kan nggak turun, dia rata Iya. baru naik. Ini tinggal tenaganya begini enak cobain di jalan. Iya. Tinggal dipasang. Kalau aja standar, anak kasih itu
enak sih itu pakai touring kemana guys, kayak rasa motor standar aja tapi dibajak enteng. Kalau racing nih kadang-kadang Oke, tos dulu kita. Oke, dengan abang siapa nih? Omi. Bang siapa? Omi. Omi. Iya. Oke, tinggal di mana bang? Sunter. Di Sunter, Jakarta Utara guys. Nah, motornya ini apa bang? X-Max. X-Max. Mau diapain tuh X-Max-nya? Bore up. Mau di bore up? Iya. Oke. Nah, terus tadi tuh udah kita lakukan bore up ya guys ya. Nah, terus udah selesai. Nah, terus dicobain sama abangnya. Nah, gimana nih menurut abangnya hasilnya? Jauh banget ya, enak banget. Enteng banget. Before afternya juga Iya, ya udah. Jauh banget. Oke, berarti motor udah enak lah ya. Enak banget. Oke. Nah, untuk pelayanan di sini menurut abang gimana nih? Bagus sih. Bagus, enak, cepet juga. Cepet iya, Iya. ini termasuk cepat juga Iya. sih. Jam berapa nih? Udah kelar jam 5 guys. Iya. Jam 5 sore udah kelar. Dari pagi ya bang ya tadi? Pagi. Pokoknya booking yang sehari jadi. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Jadi aman, lancar guys, cepet. Oke. Udah sih gitu aja ya bang ya. Thank you untuk testimoninya. Iya. Oke, jangan lupa dong salamnya dulu dong. Terus geng Gaspar. Oke, thank you. Nah guys, mungkin gua akan sedikit memberikan kultum ya guys ya. Nah kenapa Bang Johan sampai nyebut merek gitu guys, dan gak ada capek-capeknya buat ngedukasi bahwasannya dari dyno itu tuh jangan fokus di horsepower tapi grafiknya. Karena kita kesel dan resah guys, itu jawabannya. Keselnya tuh karena ketika orang habis dyno di tempat lain tuh horsepower tinggi-tinggi mulu. Padahal itu horsepower ditinggiin baik dari tunernya maupun dari mesinnya. Kalau dari mesinnya itu hal yang wajar karena memang ada beberapa mesin yang horsepowernya tinggi. Kayak dynonya BRT itu tinggi guys. Plus 5 biasanya kalau dari dyno jet dan Leeds dyno gitu guys. Nah kalau dari tunernya tuh yang bahaya ditinggi-tinggiin. Nah pas dyno di tempat kita horsepowernya lebih rendah dari pas dyno di tempat lain itu. Padahal hasil yang kita berikan tuh real. Kitanya malah diocehin. Padahal tuh kita berusaha untuk jujur. Padahal mah data dyno yang kita berikan tuh real. Dan kita berusaha untuk jujur ya guys ya. Tapi kok malah dimaki-maki. Kayak di grup Facebook, di komen-komen. Itu pas awal-awal guys, itu berat banget guys buat kita guys. Di awal kita merintis tuh berat banget. Kayak kenapa bang ini horsepower kok kecil banget. Selalu diremehin lah di mana-mana. Ya gitulah saking busuknya dunia perbengkelan guys. Sampai-sampai kejujuran tuh gak ada harganya gitu guys di dunia perbengkelan tuh. Wah ampun dah sama orang Indo tuh. Sama perbengkelan Indo. Heran gue juga. Maksudnya kita tuh berusaha nih guys untuk jujur. Tapi wadahnya di perbengkelan Indonesia tuh gak bisa jujur. Karena kompetisinya tuh tinggi-tinggian horsepower. Tinggian-tinggian ini itu. Nah kalau kita memberikan hal yang jujur tuh kalah sama market. Nah jadinya perbengkelan yang lain tuh otomatis tuh butuh. Yang dimana dibutuhkan market. Yaitu horsepower tinggi. Nah lu bayangin marketnya mintanya horsepower tinggi sedangkan kita tuh bersikukuh untuk jujur horsepower seada-adanya. Ya kalau di tempat lain 25 horsepower kita 16 horsepower ya berarti ya emang dynonya Johan jelek. Nah kita di posisi itu sedari awal guys karena itu berat banget kita ngomong kita bisa ngomong itu berat banget untuk kita untuk mengawali untuk merintis tuh susah banget guys sumpah. Nah itu untuk kekesalannya. Terus untuk keresahannya adalah gua resah dengan bengkel-bengkel yang nipu. Nah bukan bengkel yang tidak mengerti ya. Tapi bengkel ini mengerti. Tapi nipu gitu. Grafik yang ditampilkan di dyno sama grafik yang diberikan ke customer tuh beda guys. Buset dah. Itu wah parah sih itu mah. Miris banget gua lihat ya guys. Untuk bengkel-bengkel yang nipu. Semoga kalian denger ya. Lu sadar gak sih? Kalau lu udah merusak citra dan martabat perbengkelan Indonesia. Untuk bengkel-bengkel yang nipu, lu sadar gak sih kalau udah menjatuhkan bengkel lain yang berusaha untuk jujur? Untuk bengkel-bengkel yang nipu, lu sadar gak sih kalau lu udah menyia-nyiakan duit konsumen yang harusnya mereka pakai untuk beli susu anak? Beda cerita kalau lu gak tahu, belum nemu racikannya yang pas. Kayak kadang tuh mesin masih jebol-jebol kayak gimana. Nah itu beda cerita. Niatan lu tidak menipu, tapi memang ada keharusan untuk jebol-jebol di awal karena kita butuh riset. Nah itu beda cerita ya. Tapi ini lu posisinya tuh tahu apa yang lu lakuin, tapi malah menyelewengkan pengetahuan itu. Set dah, nggak habis thinking gue pokoknya mah. Nah inilah latar belakang kenapa gue buat channel YouTube, TikTok, Instagram. Ya karena gue resah dengan bengkel-bengkel yang nipu ini. Jadi gue speak up lewat sosial media. Karena kalau dari bengkel doang gue gak punya sosial media, gue gak punya power untuk speak up.